Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita ada hari ini di bulan ke-8 dalam tahun 2020 karena anugerah dan kemurahannya yang tak terhingga, yang luar biasa. Dia baik, Yesus sangat baik, Dia luar biasa baik bagimu dan bagiku. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan mengadakan ibadah spesial di mana besok kita tahu adalah hari 17 Agustus di mana rakyat Indonesia bergegap gembira merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya percaya bahwa satu kurun waktu yang lumayan cukup lama dan kita semua bersyukur rakyat Indonesia diberi anugerah, diberi berkat oleh Allah, boleh merdeka setelah sekian ratus tahun dijajah oleh bangsa lain, oleh Belanda, oleh Jepang, dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya tahun 1945 oleh kegigihan rakyat Indonesia, oleh semangat juang mereka, semangat 45, oleh kebersamaan mereka. Dan saya percaya lewat keringat, lewat pengorbanan, lewat penderitaan, bahkan lewat pengorbanan nyawa sekalipun, akhirnya cita-cita terlaksana bagi rakyat Indonesia, di mana Indonesia boleh merdeka. Saya percaya setiap negara di dunia ini tentu ingin merdeka, termasuk Indonesia. Dan 75 tahun yang lampau, hal itu diwujudkan. Dan hari ini kita akan mengadakan ibadah syukur, disertai dengan puji-pujian yang semuanya adalah puji-pujian yang tentang kebangsaan Indonesia. Karena kita bersyukur kita sebagai rakyat Indonesia boleh lahir di bumi Indonesia, di mana negeri yang kita cintai, negeri yang diberkati oleh Tuhan, udara, laut, darat, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan anugerahnya yang luar biasa. Dan hari ini secara spesial kita akan mengadakan puji-pujian yang heroik, puji-pujian yang memberi semangat, puji-pujian tentang kebangsaan Indonesia, supaya setiap warga negara sadar dan tahu bahwa kita ada hari ini karena ada para pahlawan yang terdahulu, yang telah gugur mendahulu kita di medan peperangan untuk merebut kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, hargailah mereka. Dan hari ini dengan hikmat Allah, lewat pujian dan lewat pesan firman Allah, kita akan mengadakan ibadah secara singkat pada hari ini. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami berikan pada Bapa di surga di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih ada dalam keadaan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang bersukacita, dan jiwa yang berkobar-kobar. Karena kami punya Yesus dalam hidup kami. Dan hari ini ibadah spesial, Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Baik lewat pujian, lewat firman Allah, lewat doa, lewat persembahan, semuanya merupakan satu persembahan yang olehnya Allah berkenan. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami yang kami akan melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Hari ini kita akan menyanyikan 5 lagu. Dan saya percaya lagu-lagu tersebut biar menginspirasi kepada setiap kita. Bahkan kita tidak pernah melupakan apa yang menjadi kebanggaan daripada kemerdekaan ini. Dan supaya juga bukan cuma kita, tapi semua anak cucu kita juga pada akhirnya boleh menghormati, menghargai arti daripada kemerdekaan. Bahkan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dengan pujian yang pertama. Haleluya, haleluya. 17 Agustus tahun 45, ya. Biarlah lagu-lagu ini menjadi saksi pada waktu mereka berjuang dan akhirnya mereka meraih kemerdekaan itu dengan luar biasa. Haleluya.
Dia. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat kasih dikasih badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat kasih ikan pada. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Berkibarlah bendera, lambang suci harga bendera di seluruh pantai Indonesia. Pujaan bangsa, siapa orang menurunkan muka serta sayang membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya, bendera, lambang suci kata perwira di seluruh pantai Indonesia. Pujaan bangsa, siapa menurunkan serta panjang membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambungan yang menjadi satu Indonesia. Indonesia berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambungan menjadi satu Indonesia. Berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Kita gentar membela yang benar, kita gentar tapi tak diserang. Sebentar kamu simpan nyerang, sebentar tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang tegang. Tak gentar menyerang, majulah menang. Tak gentar membela yang
Hati tadi serang, maju serentak, maju si pangeran, maju serentak, maju kita menang, bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak kenal, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sebagai lagu terakhir, tanah airku Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kekayaan alam yang luar biasa. Dan kita hidup di bumi Indonesia, tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang makmur, tempat yang diberkati oleh Tuhan. Karena begitu banyak suku, bahasa, dan juga ragam segala hal, maka ada di bumi Indonesia dan kita bisa hidup dengan kerukunan. Haleluya, haleluya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, lagu yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan lapang dan aman suku, lo melatih pujaan bangsa sejak dulu kala.
Haleluya. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup Indonesia, hidup Indonesia, hidup Indonesia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita telah memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya lewat pujian, lewat doa, lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan sudah hadir bersama kita dan Dia sudah memberkati kita. Saat ini kita mohon hadiratnya tetap dan juga urapannya kepada setiap kita, baik saya menyampaikannya maupun setiap saudara, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 16 Agustus 2020, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, kami boleh beribadah kembali di dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun kemerdekaan dari Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Amin. Satu anugerah yang besar yang Kau berikan kepada bangsa negara, kepada rakyat Indonesia, dan kepada kami semua yang ada saat ini. Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami syukuri semuanya ini, karena ini terjadi bukan oleh kekuatan kami semata-mata, tapi ada peran daripada Allah sendiri yang telah menyertai, melindungi, mengasihi bangsa Indonesia, sehingga kita boleh merdeka dan kita boleh bebas, kita boleh mengalami berkat ilahi yang luar biasa. Amin. Terima kasih, kami serahkan firman-Mu yang dimeteraikan di dalam nama Yesus dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial di mana kita boleh ibadah ucapan syukur dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita tahu sebelum 1945 Indonesia merdeka, maka kita tahu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya. Dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, dan itu merupakan sesuatu yang tentu tidak enak. Kenapa? Karena namanya dijajah adalah sebuah keadaan yang tidak enak, dan kita bersyukur lewat perjuangan para pahlawan kita yang telah berjuang dengan gigih, semangat, dan juga mengorbankan segalanya, hartanya, nyawanya, dan akhirnya mereka begitu banyak yang gugur demi membela bangsa dan negara Indonesia yang dicintai. Akhirnya kita mewariskan sebuah kemerdekaan yang luar biasa, dan kita bersyukur kita lahir di bumi Indonesia yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saya percaya hari ini kita akan melihat pesan-pesan firman Allah di dalam ulang tahun kemerdekaan, supaya kita sebagai bagian daripada bangsa negara dari bangsa Indonesia yang kita cintai, maka kita benar-benar mengerti, menghayati, memaknai arti daripada kemerdekaan yang Tuhan berikan lewat negeri yang kita cintai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Sekali lagi, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Hidup ini juga adalah sebuah pertandingan atau perlombaan yang harus ditaklukkannya atau dimenangkannya. Hidup ini pula adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkannya. Yang setuju katakan amin. Hidup ini pula adalah sebuah waktu, sebuah kesempatan yang harus dilewati dan harus dipergunakan
dengan sebaik-baiknya. Hidup ini pula adalah sebuah peperangan yang harus dihadapi dan dimenangkannya. Dan juga walau demikian, hidup ini juga adalah sebuah keindahan yang harus dapat dinikmati. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat peristiwa ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya teringat akan sebuah peristiwa yang besar yang terjadi di dalam ribuan tahun yang lampau, yaitu di Perjanjian Lama, di kitab Hakim-Hakim. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu dijajah oleh orang-orang dari suku Midian, dan mereka telah dijajah selama 7 tahun lamanya. Di dalam penjajahan tersebut, apa yang terjadi? Alkitab menceritakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, maka kesengsaraan melanda mereka. Kesengsaraan dialami oleh mereka. Mereka menanam, mereka bertani, mereka berternak, maka dalam seketika musuh datang, mengobrak-abrik, menghancurkan, bahkan mengambil harta benda mereka dengan seenaknya saja. Kenapa? Karena namanya saja mereka dijajah. Apa arti dijajah? Dijajah artinya diperhamba. Dijajah artinya diperbudak. Dijajah artinya terbelenggu. Tidak ada kebebasan, terikat. Oleh sebab itu, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu negeri atau negara di dunia ini yang mau ditindas, yang mau dijajah. Dan semua negara, termasuk Indonesia, mau merdeka. Katakan amin. Amin. Semua orang mau merdeka. Amin. Kalau orang yang tidak ada kebebasan, orang yang terjajah, hidupnya sangat menderita, baik secara fisik, terlebih secara jiwani. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan ingin memerdekakan setiap orang, termasuk saudara dan saya. Amin. Katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar lewat peristiwa yang dialami di dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel mengalami pembebasan kemerdekaan, dan waktu itu Allah telah mengutus hambanya, orang biasa yang bernama Gideon. Mari kita langsung lanjut masuk di dalam pembacaan ayat yang akan kita ambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai 25, tapi kita akan membaca beberapa ayat saja, poin-poin penting berhubung waktu, dan nanti saya akan menceritakan secara keseluruhan. Kita akan baca dulu Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, berbunyi sebagai berikut. Dengan perikop Gideon mengusir musuh. Musuh itu adalah penjajah, yaitu orang-orang Midian, suku Midian. Ayat pertama, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herol. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara, dekat bukit More, di lembah. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah daripada pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Sampai di sini dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Gideon dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel daripada penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Dan apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong orang dengan semangat juang, dengan kebersamaan, dengan sebuah tekad ingin bersama dengan Gideon
melawan penjajah, mengusir penjajah, yaitu orang Midian tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah tertekan hidupnya. Mereka sudah menderita hidupnya selama 7 tahun. Diperbudak, dihina, ya, direndahkan, dianiaya, ya, segala hal dilakukan oleh penjajah tersebut. Sehingga mereka benar-benar penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Dan pada waktu itu, mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya, supaya bagaimana mereka bisa mengusir penjajah tersebut. Dan akhirnya Allah mendengar, dan Allah memilih seorang bernama Gideon, anak muda yang gagah perkasa, yang biasa-biasa. Tidak ada apa-apa, tapi Tuhan melihat, dan Tuhan memilih dia, dan Tuhan menyertai dia. Sempat Gideon berkata, Tuhan, aku masih muda. Tuhan, sukuku terlalu kecil dibandingkan musuh yang begitu banyak. Tidak ada artinya bagaimana aku bisa melawan dia. Apa kata Tuhan? Apa kata Allah? Kalau Allah telah memilih Gideon, Allah berkata, aku yang menyertai kamu. Jangan takut. Nanti aku akan menyerahkan orang-orang Midian tersebut ke dalam tanganmu. Dan engkau akan mengalami kemerdekaan. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang dijanjikan untuk menyertai mereka. Dan waktu itu berkumpullah, Alkitab bercerita, 32.000 orang. Tuhan bilang terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Lalu apa yang harus dilakukan? Serukan kepada rakyat demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Tuhan tahu, dari 32 orang yang bersama-sama dengan Gideon, maka mayoritas sebagian besar adalah orang-orang yang hanya mau ikut rame saja, tapi tidak dengan sepenuh hati. Saudara, apa yang terjadi? Dan Tuhan mendapati bahwa di antara begitu banyak orang, mereka banyak yang takut dan gentar. Mungkin mereka rasa sungkan, mungkin mereka rasa nggak enak, apa ada tekanan yang lain sehingga harus ikut berperang. Tapi sejujurnya, seyogianya mereka tidak demikian. Oleh sebab itu Tuhan bilang terlalu banyak, suruh mereka pulang yang takut dan gentar. Dan akhirnya pulanglah 22.000 orang tersebut, tinggal 10.000 orang. Mari kita baca selanjutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Haleluya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah tidak akan pergi. Ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang ke-6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat yang ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup air itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, sungguh luar biasa. Sisa 10.000 orang. Maka apa yang Tuhan berfirman kepada mereka? Ya, Tuhan bilang masih terlalu banyak. Allah menyuruh mereka untuk minum air dari 10.000 orang itu, supaya nanti akan dipilih oleh Allah siapa yang cocok, siapa yang tepat,
siapa yang mampu, siapa yang bisa untuk ikut bersama Gideon berperang mengusir penjajah, yaitu orang Midian tersebut. Apa yang terjadi? Maka mereka mulai disuruh minum air. Dan Alkitab bercerita, mereka ada yang minum air dengan cara mengokok, ya, dengan mulutnya langsung diserutup, saudara. Mereka berlutut dan mereka langsung minum dengan mulutnya. Ya, orang Jawa bilang diserutup, ya, dikokok. Tapi ada juga mereka yang lain minum dengan berlutut, lalu mengambil dengan tangannya. Air itu diambil dengan tangannya dan diminumnya. Lalu Allah katakan, orang-orang yang tadi yang ngokop itu, yang nyerutup langsung, tidak boleh dipilih, disingkirkan, disisihkan, dipisahkan. Dan orang-orang yang minum air dengan kedua tangannya, maka orang tersebut yang dipilih. Dan ternyata orang yang mengambil minum dengan tangannya, maka ada 300 orang. Dan firman Allah katakan, 300 orang inilah yang aku pilih bersama kamu. Dan nanti firman Allah katakan, Tuhan akan menyerahkan ke 300 orang tersebut ke dalam tanganmu. Sedangkan orang yang menjilat air atau mengokop tadi dengan mulutnya langsung disuruh pulang atau tidak dipilih. Saudara, sepertinya aneh. Ya, kenapa memilih pasukan dengan cara yang demikian? Bukankah yang dipilih harusnya yang gagah perkasa, yang besar, yang kuat, yang kokoh, yang hebat, ya? Tapi ternyata Allah memilih dengan caranya tersendiri, secara aneh dan ajaib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Gideon beserta dengan 300 orang para pahlawan yang gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji, ya, baik secara keberaniannya, secara semangatnya, dan juga secara etikanya. Maka akhirnya Gideon memisahkan mereka, membagi mereka dari 300 itu dibagi 3 kelompok, masing-masing 100 orang. Dan apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut? Maka Allah berfirman, mereka hanya dibekali dengan buyung dan sangkakala. Saudara, sangkakala yaitu terompet dan buyung yang kosong dan dengan suluh. Artinya ada persediaan untuk waktu malam mereka bisa memasang obor lewat buyung yang ada, suluh yang ada di dalam buyung tersebut. Dan Alkitab katakan, ya, bahwa pada waktu mereka nanti mau berperang, ayat yang ke-18, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan, demi Gideon, demi Tuhan, demi Gideon. Lalu mereka meniup sangkakala dan mereka mengobarkan peperangan. Dan Alkitab bercerita, maka pada waktu itu bergelimanglah musuh-musuh karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan ayat yang selanjutnya kita tahu bagaimana Gideon memenangkan peperangan bersama dengan 300 orang yang menyertai dia. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8, di sini di dalam ayat yang ke-10, dengan perikop orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ada 2 raja yang dibunuh oleh Gideon. Dan ayat yang ke-10 berkata demikian, sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari sebelah timur. Banyaknya orang yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Saudara, bayangkan sesuatu yang luar biasa.
300 orang bisa membunuh 120.000 orang, dan mereka semua bersenjatakan pedang. Sedangkan rakyat daripada Gideon yang bersama-sama dengan Gideon hanya sangkakala dan juga hanya membawa buyung, saudara. Dan yang membawa pedang hanya Gideon dan mungkin juga hanya sedikit orang. Saudara, kenapa mereka dapat mengalahkan beribu-ribu orang? Kalau saya bagi 120.000 dibagi 300 orang, masing-masing secara pukul rata mengalahkan 400 orang. Ini sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga jikalau tidak ada penyertaan Tuhan. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah yang menyertai mereka. Amin. Allah yang sudah berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Dan dia berkata, dia menyertai, maka dia menyertai. Amin. Artinya apa? Bagian Allah, Allah telah melakukannya. Peran Allah, Allah telah melakukannya. Dan bagian Gideon adalah peran manusia yang harus dikerjakan dan dilakukan supaya mereka mengalami kemenangan, supaya mereka mengalami kemerdekaan. Dan itu yang mereka butuhkan. Kira-kira cerita ini sepintas begitu yang saya dapat sampaikan. Dan supaya saudara tahu bahwa secara singkat orang Israel dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun lamanya. Dan kita tahu mereka ada ratusan ribu orang-orang yang menjajah Gideon dan rakyatnya. Dan akhirnya mereka bisa melepaskan dari jajahan itu. Mereka bisa memenangkan peperangan itu hanya dengan 300 orang. Dan Alkitab bercerita selanjutnya. Sejak itu, selama 40 tahun, Gideon memerintah dan orang Midian tunduk kepada orang Israel. Sehingga mereka tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Hakim-Hakim pasal yang 8, ayat yang ke-28. Saya rindu kita membaca satu ayat ini untuk sebagai ayat penutup. Ayat 28 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepala lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Jadi pada zaman Gideon selama 40 tahun mereka merdeka, mereka bebas, mereka tidak lagi terjajah dan dijajah karena ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Merdeka. Oh, mereka berteriak merdeka, merdeka. Seperti waktu kita juga berteriak merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini sebagai penutup, maka apa yang ingin saya sampaikan? Ada 2 peran yang sudah bekerja dengan sedemikian rupa. Yaitu yang pertama, peran daripada Allah. Apa itu peran Allah? Allah telah memilih Gideon dan Allah berkata, aku menyertai kamu. Ya, kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Katakan amin. Tidak ada. Saudara, hari-hari ini setiap kita butuh peran Allah di dalam penyertaannya untukmu dan untukku. Saya Amin. percaya Iya, yes. waktu sebelum Indonesia merdeka, pasti ada orang-orang yang beriman, yang berdoa, yang mohon petunjuk, yang mohon pimpinan, yang mohon pertolongan daripada Tuhan, seperti di zaman Gideon pada waktu itu. Sehingga saya percaya kemerdekaan Indonesia, di samping rakyat Indonesia yang telah bersatu padu, berjuang, punya semangat 45, tapi juga ada peran daripada Allah yang telah menyertai bangsa Indonesia, membebaskan bangsa Indonesia daripada penjajahan yang telah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Ada peran Allah, dan Allah telah melakukan secara sempurna. Yang berikutnya, seperti saya katakan di khotbah sebelumnya, di minggu-minggu kemarin, bahwa ada peran manusia, peran daripada Gideon dan kawan-kawan. Peran apa semua yang mereka melakukannya?
Maka secara cepat saya dapati ada beberapa peran yang mereka telah lakukan sehingga Allah berkenan memberi kemenangan kepada orang-orangnya yang dengar-dengaran, yang setia dan taat. Peran apa saja semua yang dilakukan oleh Gideon dan teman-teman? Yang pertama, kita tahu di dalam ayat yang ketiga, maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Artinya apa? Artinya yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang punya jiwa berani, tidak takut dan tidak gentar, berani. Katakan sama-sama, berani. Berani. Saya berani. Saya berani. Saya tidak takut dan gentar. Saya tidak takut dan Menghadapi segala musim apapun juga. menghadapi segala musim apapun juga. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan mau supaya kita juga harus mempunyai sebuah keberanian. Amin. Tanpa sebuah keberanian, tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh manusia. Tidak ada sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah harapan yang akan terwujud tanpa sebuah keberanian. Dalam segala hal, butuh sebuah keberanian. Tidak takut dan gentar. Katakan amin. Amin. Saudara, maka itu tidak heran. Dari 32.000 orang, hanya dipilih 300 orang. Nggak sampai 1%. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang udah terbukti punya semangat juang, punya nyali, punya keberanian, tidak takut dan gentar, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita saat ini sedang hidup di dalam sebuah perjuangan, sebuah tantangan, sebuah peperangan melawan apa? Melawan sakit penyakit, melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan merusak semua tatanan dunia yang ada, termasuk kesehatan, termasuk ekonomi. Berapa banyak orang-orang yang mati, yang meninggal lewat penyakit tersebut. Berapa banyak kebangkrutan terjadi di sana sini. Bukan cuma rakyat, tetapi negara juga banyak yang bangkrut. Sekarang sudah terjadi resesi di puluhan negara yang ada di dunia. Dan ini akan terus bertambah, berlanjut, bertambah, berlanjut. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dibutuhkan peran yang benar. Kita harus tetap berani, tetap kuat, tetap tidak takut dan gentar menghadapi segala situasi yang terjadi. Walaupun di musim yang tidak enak sekalipun seperti saat ini. Katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Saya berani, saya tidak takut, saya tidak gentar menghadapi segala situasi. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. 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 Yang kedua, apa yang dilakukan oleh mereka? Di samping mereka berani, tidak takut dan tidak gentar dan punya semangat juang yang luar biasa. Yang kedua, mereka juga punya karakter yang baik. Saudara, kenapa harus dipilih orang yang menjilat dengan mulutnya langsung tidak dipilih, tapi orang yang dengan tangannya minum yang dipilih? Dan akhirnya dari sekian banyak orang, dari 10.000 hanya terpilih 300 orang. Artinya apa? Tuhan mau di samping kita punya semangat juang, di samping kita punya keberanian, kita tidak takut dan gentar. Tuhan juga mau supaya kita memiliki sebagai seorang pahlawan yang punya karakter. Karakter yang baik, karakter ilahi. Apa di dalamnya? Berbicara tentang sopan santun. Berbicara tentang tata krama, berbicara tentang etikat, ya, bukan arogan. Ya, saudara, makanya dipilih orang yang punya sopan santun, yang punya tata krama yang baik, yang punya kedisiplinan, yang bisa taat kepada pemimpin mereka. Maka itu mereka diseleksi. Lewat apa? Dengan cara sikap mereka ketahuan. Oh, ini nanti kalau dipilih
wah ini orangnya arogan, ini karakternya nggak baik, dia pelin-pelan, dia bisa berbuat gaduh, dia bisa menjadi pengacau, dia bisa menjadi troublemaker. Oleh sebab itu jangan dipilih. Saudara, dalam hidup ini Tuhan mau kita punya karakter ilahi. Amin. Ada sopan santun, apalagi orang Indonesia harus punya tata krama, punya sopan santun yang tinggi. Amin. Saat ini saya melihat berapa banyak rakyat Indonesia yang kurang menghargai, tidak menghormati pemimpin-pemimpin mereka. Tidak ada sopan santunnya, bicara seenaknya, tingkah laku seenaknya. Oh, saudara, itu hal tersebut jangan ditiru. Tapi kita sebagai anak Tuhan, milikilah karakter ilahi yang punya kesopanan, kesantunan, tata krama, menghormati yang lebih senior, menghormati yang lebih tua, menghargai pemimpin kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, di samping itu, lewat tadi penyaringan minum air tersebut, maka Tuhan juga ingin mencari orang-orang yang punya sikap hati yang benar. Amin. Kenapa ini hal yang sangat penting? Supaya dengan sikap hati yang benar, ada ketaatan. Pada waktu pemimpin berkata A. Pada waktu pemimpin Gideon berkata serbu, tiup sangkakala. Supaya ada kebersamaan, ada kekompakan. Ya, ada ketaatan, ada kesetiaan sampai titik darah penghabisan. Saudara, sikap hati ini harus ditunjukkan ya kepada sesama, ya di dalam perilaku kita, tutur hati kita, perkataan kita, tindak tanduk kita. Penting sekali punya sikap hati yang benar. Jangan punya sikap hati yang nggak benar. Suka kecewa, suka kepahitan, ya, suka menyalahkan orang lain. Oh, itu tidak berkenan. Oleh sebab itu Tuhan saring supaya kita mengalami kemenangan dan kemerdekaan. Dan yang terakhir, peran daripada Gideon dan teman-teman, peran manusia apa? Yaitu memuliakan Allah. Setiap kali mereka berperang, maka mereka meniupkan sangkakala, memuji Tuhan, membesarkan Dia. Hidup Tuhan, hidup Allah, hidup Gideon. Saudara, artinya apa? Mereka selalu memuliakan Allah di dalam setiap tindak tanduk mereka, di dalam setiap perjalanan hidup mereka, di dalam setiap perjuangan mereka. Mereka tidak lupa memuliakan Allah. Di masa-masa sulit seperti ini, maka kita dituntut juga untuk memuliakan Allah dalam segala keadaan. Maukah saudara memuliakan Allah? Amin. Dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam keadaan apapun, dalam kekurangan, dalam kesakitan, dalam banyak hal yang kita alami, dan Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang gak enak. Tapi bisakah kita tetap bisa memuji, memuliakan Allah, mengucap syukur? Amin. Dan ini yang Tuhan mau. Dengan demikian, keempat hal tersebut, peran Gideon dan teman-teman dilakukan dengan sempurna, maka tidak heran Allah memberi kemenangan kepada mereka sehingga akhirnya musuh-musuh dikalahkan. 120.000 orang yang mati. Ya, saya percaya kematian mereka karena kuasa Tuhan yang ajaib. Amin. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan dibesarkan, ya, Tuhan ditinggikan, dan firman-Nya terbukti ya dan amin. Kalau Allah berjanji Dia akan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan Gideon, maka Allah membuktikannya secara ajaib dan sempurna. Amin. Akhirnya 40 tahun Alkitab bercerita, mereka mengalami keamanan, kenyamanan, ketentraman, tentu bahagia, sukacita. Kenapa? Karena merdeka. Amin. Hari ini kita merdeka, ya. Dan kita tahu, mungkin kita tidak berjuang seperti para pahlawan yang telah berjuang dengan keringat, dengan darahnya, dengan nyawanya. Tapi Tuhan mau kita berjuang dengan cara lain. Ikuti khotbah saya minggu depan. Saya percaya hari ini firman-Nya saya tutup sampai di sini. Biarlah dimeteraikan di dalam nama Yesus. Dan Amin. kita tahu, seperti tadi saya katakan di awal, hidup ini adalah perjalanan
yang harus ditempuh. Hidup ini adalah perjuangan yang harus dijalani dan diraih. Hidup ini adalah sebuah pertandingan, perlombaan yang tentunya harus dimenangkannya. Dan hidup ini adalah sebuah tantangan yang harus ditaklukkannya. Hidup ini juga adalah sebuah waktu kesempatan yang olehnya kita harus melewatinya, dan juga kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, hidup ini adalah peperangan yang harus dihadapi dan dimenangkannya. Seperti kita telah mengalami kemerdekaan, seperti Gideon juga telah mengalami kemerdekaan. Amin. Kiranya amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Nya dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tema kita selamat, merdeka terjadi dalam setiap hidup pribadi, keluarga, bangsa dan negara, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan sebagian pesan firman-Mu tentang selamat dan merdeka. Karena itu yang dibutuhkan oleh setiap insan, setiap pribadi, setiap manusia yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia. Amin. Siapapun mereka, kami butuh selamat, Ya, kami Bapak. butuh kemerdekaan. Yes. Karena itu akan membebaskan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Amin. Kiranya pesan-Mu ini dimeteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Yes. Biarlah segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami berikan pada Bapa di surga, di tempat yang maha tinggi, yang patut menerima pujian, penyembahan, dan doa kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang indah ini, di ucapan syukur, ibadah ucapan syukur, mengenang atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, bersama dengan umat Tuhan yang ada, kami membawa bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Bapak. Tuhan, mari Engkau campur tangan Oh, haleluya. atas negeri yang sudah Engkau merdekakan. Yes. 75 tahun kami boleh menikmatinya. Kiranya kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan waktu yang akan datang. Amin. Dengan sebaik-baiknya. Amin. Tuhan berkati presiden kami. Ya, Bapak. Tolong Pak Jokowi. Yes. Tolong pemimpin-pemimpin Oh, kami haleluya. dari pusat Haleluya. sampai di daerah. Haleluya, Yesus. Beri hikmat, akal budi daripada Bapa di surga. Ya, Bapak. Beri penyertaan-Mu untuk Amin. negeri, untuk rakyat Indonesia, Amin. untuk kami semua. Terima kasih Bapak. Biarlah di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini, Tuhan, kami percaya kalau kami disertai Tuhan, kami tidak takut dan gentar. Oh, haleluya. Karena kami tahu yang menyertai adalah Engkau sendiri. Amin. Sehingga dimanapun kami berada, dalam keadaan situasi apapun yang kami boleh alami, kami percaya tetap ada Immanuel, Allah yang Amin. menyertai kami. Dan kalau Tuhan menyertai kami, maka kami aman, kami nyaman, kami tentram, Puji kami Tuhan. bahagia, Amin. kami sukacita. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mendengarkan khotbah hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kau berada, di rumah masing-masing, di kota masing-masing, di tempat masing-masing, hadirat-Mu turun atas mereka. Ya, Bapak. Supaya Tuhan, Engkau tetap memberi kami sebuah keselamatan dan juga kemerdekaan yang sejati. Amin. Untuk itu Tuhan, kami percaya, kami juga ingin melakukan peran kami sebagaimana dilakukan oleh Gideon dan teman-teman yang ada, sehingga kami boleh meraih keselamatan dan juga kemerdekaan. Amin. Terpujilah nama. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus
yang terus menyertai kami semua pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia, cinta Tuhan, melayani Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dengar doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita akhiri dengan sebuah pujian. Haleluya. Haleluya. Lagu perjuangan. Maju tak gentar, ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju sebentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerah, menyerah. Majulah, majulah, menang. Sekali lagi. Tak gentar, membela yang benar. Serentak, hati tak diserang. Serentak, mengusir penyerang. Serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerah, menyerah. Majulah, majulah, menang. Haleluya, merdeka. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.